Sejumlah dewan guru dan orang tua siswa sangat merasa khawatir atas dugaan upaya penculikan anak yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dugaan upaya penculikan anak tersebut terjadi di sekolah SD Negeri 4 Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Min 3 Lampung Timur yang berada di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Di sekolah SD Negeri 4 Raja Basa Lama, upaya penculikan anak terjadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 dan kejadian tersebut terjadi pada saat jam istirahat. Menurut keterangan dari salah satu pedagang kantin sekolah yang bernama Sunarmi, bahwa benar ada 2 orang yang menanyakan salah satu siswa yang bersekolah di SD Negeri 4 Raja Basa Lama. Kedua orang tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan menanyakan siswa yang berinisial S kepada pedagang kantin sekolah. Menurut Sunarmi bahwa ia awalnya merasa heran kepada kedua orang tersebut. Pasalnya kedua orang tersebut sangat asing, sedangkan ia mengetahui setiap keluarga siswa yang sering antar jemput siswa di sekolah. Modus pelaku adalah mengatakan bahwa ada keluarga siswa tersebut yang sakit, sehingga mereka diminta untuk menjemputnya. Hampir 3 jam kedua orang tersebut menunggu siswa tersebut di kantin sekolah yang berada di belakang sekolah. Beruntung siswa yang dicari saat itu tidak bersekolah sehingga upaya penculikan tersebut gagal. Habis istirahat, masuk, terus ada orang datang sini, nyari yang namanya Cinta, katanya itu disuruh mbahnya jemput, mbahnya sakit katanya. Ternyata anaknya tuh nggak datang, jadi dia nungguin sampai lama terus pulang dia. Berapa orang, Bu? 2. Ternyata mbahnya nggak nyuruh, padahal nggak sakit mbahnya. Kemarin besoknya itu ditanggepin mbahnya kesini, mbah sampean Bu kemarin sampean apa nyuruh anaknya Cinta jemput sekolah? Enggak, loh kok kemarin ada yang nyuruh ke sini, katanya sampean sakit. Enggak, aku tuh enggak sakit gitu katanya. Terus dari pihak keluarga juga nggak ada yang nyuruh? Enggak ada sama sekali. Salah satu dewan guru Ririn mengatakan bahwa benar ada dugaan upaya penculikan anak di sekolahnya. Kejadian tersebut diketahui oleh dewan guru setelah keesokan harinya, setelah penjaga kantin melaporkan kejadian tersebut kepada dewan guru. Paginya sekitar jam 9:30 atau jam 10 itu ada 2 orang laki-laki dan perempuan datang ke sekolahan. Dia mencari anak yang bernama Cinta kelas 2, katanya mau menjemput disuruh oleh mbahnya. Nah, karena anak kelas 2 ini masuknya siang, jadi anak itu belum datang. Akhirnya orang tua itu menunggu nyampe kisaran jam 1:30 menunggu. Setelah itu ternyata anaknya ini tidak berangkat karena sakit. Jadi dia dugaan penculikannya karena dia dari pihak keluarga tidak mengetahui atau tidak menyuruh orang lain untuk menjemput anaknya karena anak itu sendiri sakit di rumah. Ya, kami dari pihak sekolah memperketat pengawasan dalam penjemputan siswa, memastikan bahwa pihak keluarga yang menjemput siswa. Seperti itu, Pak. Awalnya kita sama-sama menjaga dan memastikan bahwa untuk wali murid yang anaknya tidak diantar jemput atau naik sepeda, tolong bisa konfirmasi ke pihak guru. Jadi pihak guru bisa mengawasi untuk yang keluar dari sekolahan itu benar-benar anak itu sudah berjalan tanpa didampingi orang lain yang tidak dikenal dari anak itu tersebut. Kejadian serupa yaitu dugaan upaya penculikan anak terjadi juga di Min 3 Lampung Timur. Pelaku dugaan penculikan anak di sekolah Min 3 Lampung Timur berjumlah 1 orang. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 saat jam pulang sekolah. Modus yang digunakan pelaku adalah memberi makanan kepada siswa sehingga siswa tersebut bersedia ikut pelaku dan siswa tersebut sudah dibawa pelaku menggunakan sepeda motornya. Beruntung ibu dari siswa tersebut mengetahui kejadian tersebut sehingga anaknya yang telah naik motor pelaku dapat direbutnya kembali dan pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya. Hestu Widodo, salah satu wali kelas Min 3 Lampung Timur, membenarkan bahwa ada dugaan upaya penculikan anak di Min 3 Lampung Timur. Atas kejadian tersebut, maka pihak sekolah memperketat pengawasan di sekolah, khususnya pada saat jam istirahat dan jam pulang sekolah. Upaya penculikan itu memang dari pihak sekolah memang tidak melihat sendiri dengan mata kepala sendiri,
Jadi itu kami tahu beritanya justru dari masyarakat. Itu berawal dari masyarakat beritanya. Nah setelah kejadian itu kan lapor ke polsek si korban itu, kemudian malam harinya 2 orang personel polsek datang ke rumahnya. Setelah itu maka pagi-pagi besoknya itu pihak sekolah memang memanggil yang ibu si anak itu. Kalau saya sendiri memang kebetulan yang mau ngajak ngobrol si ibunya itu. Saya tanya kronologisnya. Kalau pengakuannya memang benar, si anak itu sudah dinaikkan ke motor di belakang itu. Kemudian sempat direbut anak itu. Setelah anak itu bisa direbut, dibawa lari sama terduga pencurinya itu. Itu terjadinya di jalan sempit sebelah samping sekolahan. Sebetulnya di sekolah kami itu prosedur pulangnya itu lewat dari gerbang depan harusnya. Jadi kami sudah menghimbau satpam bahwa anak-anak itu nggak boleh keluar dari gerbang kalau si anak itu belum dijemput, kalau penjemputnya belum datang. Dan memang selama ini seperti itu. Dan ternyata itu kan anak kelas 1 ini ya yang mau diculik itu. Ternyata si anak itu pulang nggak lewat dari pintu depan, nggak dari gerbang depan. Justru dia setelah pulang jajan dulu ke kantin. Kan kami punya kantin sehat di belakang sekolah. Setelah dari kantin dia pulangnya justru dari jalan sempit samping sekolahan lewat lorong itu. Nah di jalan sempit samping sekolahan itulah kejadiannya. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, Pak? Ya, kalau insya Allah dalam waktu yang tidak lama nanti kami akan mengumpulkan pihak wali murid dan komite untuk setidaknya kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi supaya kejadian ini tidak terulang, karena kan ini sudah di kepolisian sektor, namanya apa? Justru ada 2 personel sektor yang datang, sehingga kami juga harus mempunyai rasa tanggung jawab kepada warga di Mintiga ini. Salah satunya adalah nanti akan kita buat ketemu dengan para orang tua satu sekolahan ini. Ada sekitar 400 wali murid. Kalau jumlahnya kan 400 lebih kita, tapi kalau orang tuanya kan ada 400-an, karena ada satu keluarga yang double anaknya sekolah di sini. Nanti insya Allah waktu dekat akan kita kumpulkan, terus kita panggil komite untuk setidaknya kita mewanti-wanti. Karena namanya keamanan sekolah ini tidak hanya dari sekolah saja, juga ada kerjasama dari masyarakat dan kerjasama dari orang tua anak-anak itu, supaya kita klop antara kami, sekolah, komite, dan orang tua siswa supaya satu kata untuk mengamankan anak-anak kita. Atas kejadian dugaan upaya penculikan anak di sekolah-sekolah, Nuryanto sebagai pengawas SD di Kecamatan Labuhan Ratu akan langsung berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Nuryanto juga mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya penculikan anak di sekolah, maka ia meminta kepada seluruh kepala sekolah tingkat SD, khususnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, agar secepatnya mengadakan rapat dengan orang tua siswa, guna membicarakan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi penculikan anak di sekolah. Nuryanto berharap bahwa kejadian upaya penculikan anak di sekolah tidak terjadi lagi. Tentu hal ini dapat terlaksana atas kerjasama antara Dewan Guru dan orang tua siswa. Pembina di Kecamatan Labuhan Ratu ini dengan melihat keadaan kondisi saat ini di Kecamatan Labuhan Ratu, banyaknya maraknya informasi terkait dengan penculikan anak, maka kami berharap pihak sekolah, kepala sekolah agar menyampaikan informasi ini kepada wali murid melalui rapat komite. Jadi mengundang beberapa wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan untuk menyampaikan informasi terkait dengan untuk menjaga hal-hal yang sekarang ini marak-marak adanya penculikan. Kemudian seluruh komite dan wali murid di sekolah satuan tertentu diundang untuk mengetahui menginformasikan tentang hal ini. Dari Lampung Timur, Arif Sofyan, Saburai TV melaporkan.